Aku selalu percaya kesetiaan bukan sesuatu yang mudah digoyahkan. Sampai seseorang yang seharusnya tak boleh kusingkapkan masuk terlalu dalam ke hidupku. Andai saja aku bisa kembali, mungkin aku tetap akan memilihnya. Halo, selamat datang di Sudut Rasa. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah penuh emosi, ketegangan, cinta terlarang, dan romansa yang bergetar di antara batas-batas yang seharusnya tak dilewati. Kalau kamu suka cerita yang hangat, intens, dan menyentuh sisi terdalam perasaanmu, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar kamu gak ketinggalan setiap kisah baru yang hadir setiap minggunya. Sekarang, mari masuk ke cerita. Sore itu, rumahku terasa biasa, sunyi, hangat, sedikit membosankan. Aku sedang merapikan ruang tamu ketika suara mobil suamiku terdengar berhenti di depan. Aku tersenyum kecil, tak menyangka bahwa hari itu akan mengubah begitu banyak hal. Saat pintu terbuka, suamiku masuk sambil tertawa kecil bersama seseorang. Ray. Ia berdiri di ambang pintu, seperti membawa angin lain ke dalam rumahku. Tinggi, rapi, dengan senyum yang terlalu hangat untuk seorang tamu biasa. Ketika kami bersalaman, genggamannya tidak lama, tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar pelan, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dari siapapun. Tatapannya menahan beberapa detik terlalu lama, seperti ia sedang membaca sesuatu dalam diriku yang bahkan tak kuakui. Aku mencoba tetap tenang, berbasa-basi, tapi ada sesuatu yang aneh merambat halus. Sebuah perhatian yang lembut, tidak kentara, namun memabukkan. Dari tatapan pertama itu, aku tahu ada benih kecil yang mulai tumbuh. Benih yang seharusnya tidak pernah ada. Sejak pertemuan pertama itu, Ray mulai sering datang bersama suamiku. Kadang hanya untuk menyeruput kopi setelah pulang kerja. Kadang untuk membahas proyek sambil tertawa di ruang tamu. Namun setiap kali ia masuk ke rumah, ada perubahan halus pada udara. Hangat yang berbeda. Seolah kehadirannya membawa denyut baru yang tak bisa kuabaikan. Ray selalu sopan, selalu menjaga jarak. Tapi ada cara ia memandangku yang membuatku kehilangan pijakan. Sorot matanya tajam, namun lembut. Seperti ia melihat lebih dari yang kutunjukkan. Tatapan itu tidak pernah berlebihan, tapi cukup dalam untuk mengguncang bagian hatiku yang sudah lama tertidur. Suatu sore, saat suamiku ke kamar mengambil dokumen, Ray menatapku sambil menunduk sedikit. "Kamu kelihatan capek, kamu gak apa-apa?" tanyanya. Pertanyaan biasa, tapi nadanya membuatku merasa benar-benar diperhatikan. Aku tersenyum, mencoba ringan, "Aku baik." Ray menahan tatapan itu sejenak, lalu berbisik pelan, "Aku nggak yakin." Kalimat sederhana itu membuatku gugup, karena untuk pertama kalinya, seseorang membaca kelelahan yang tak pernah kubiarkan terlihat. Itulah momen ketika aku sadar, batas-batas di antara kami mulai retak sedikit demi sedikit, tanpa seorang pun bisa menghentikannya. Entah sejak kapan, kehadiran Ray menjadi sesuatu yang kutunggu sekaligus kutakuti. Setiap ia datang, jantungku berdebar lebih cepat dari yang seharusnya. Ada kehangatan berbeda yang menyelusup ke sela-sela rutinitas rumah tanggaku. Kehangatan yang tidak pernah kuminta, tapi tanpa sadar, ku cari. Suatu sore, suamiku
sedang sibuk menerima telepon penting di teras. Aku masuk ke dapur, pura-pura sibuk merapikan gelas. Ray menyusul tanpa suara. Saat ku dengar langkahnya mendekat, tubuhku refleks menegang. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu energi apa yang mengikuti langkah itu. Aku bantu? Suaranya rendah, hampir seperti desahan yang tertahan agar tetap sopan. Tidak perlu, jawabku pelan. Tapi tanganku sedikit gemetar. Dan sayangnya, Ray memperhatikan itu. Ia berdiri di belakangku, tidak menyentuh, tapi cukup dekat hingga kehangatan tubuhnya terasa di sepanjang punggungku. "Kamu gugup?" tanyanya. Suaranya halus, namun penuh tekanan yang membuatku tak bisa bernapas normal. "Aku? Tidak," sahutku. Meski suaraku sendiri terdengar goyah. Ray tertawa kecil, lembut, namun lebih intim dari yang seharusnya. "Kamu selalu terlihat tenang, tapi hari ini beda." Ia berhenti sejenak, seakan menimbang apakah ia boleh melangkah lebih jauh. "Kamu tahu," lanjutnya, "sulit buatku bersikap biasa setiap kali melihatmu." Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang rasa yang datang bersamaan. Ada sesuatu dalam nada suara Ray, ketulusan, kerinduan, dan ketertarikan yang tidak ia sembunyikan lagi. Saat aku menoleh, wajahnya hanya beberapa jengkal dari milikku. Tatapannya dalam, nyaris memohon, namun tetap menahan diri. Ia tidak menyentuhku, tetapi hadirnya saja sudah cukup untuk membuat seluruh diriku bergetar. "Ray, jangan!" bisikku. Aku mencoba, jawabnya pelan. "Tapi kamu terlalu sulit untuk dihindari." Kalimat itu mengalir lembut, namun memabukkan. Membuat ruang dapur yang sempit terasa seperti tempat di mana segala batas hampir meleleh. Dan di detik itu, aku sadar, apapun yang terjadi selanjutnya tidak lagi sekadar godaan, tapi sesuatu yang bisa menyeretku jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Hingga akhirnya, bibir kami bertaut lembut sembari menahan nafsu yang tak tertahankan. Malam itu hujan turun, seperti tidak ingin berhenti. Suamiku memberi kabar bahwa ia harus lembur, dan rumah tiba-tiba terasa terlalu sepi. Aku merapatkan kardigan, mencoba mengalihkan diri dengan menonton sesuatu, tapi pikiranku dipenuhi seseorang yang seharusnya tidak kupikirkan. Lalu ponselku bergetar. WhatsApp masuk dari Ray. "Aku di dekat rumahmu, boleh mampir sebentar?" Hatiku langsung berdebar tidak wajar. Aku menatap layar lama, berharap bisa menekan tidak. Namun, jari-jariku justru mengetik, "Kalau cuma sebentar." Beberapa menit kemudian, Ray berdiri di depan pintu. Rambutnya sedikit basah, wajahnya terbentuk oleh cahaya lampu temaram. Ada sesuatu di matanya malam itu, lebih gelap, lebih jujur, lebih lelah menahan diri. "Maaf," katanya perlahan. "Aku cuma butuh tempat yang gak bikin aku gila." Aku mempersilakannya masuk. Suara hujan menjadi latar yang mengacaukan pikiranku. Kami duduk di ruang tamu. Jaraknya masih wajar, tapi aura di antara kami sama sekali tidak. Ray menatapku lama, terlalu lama. "Kenapa setiap aku mau pergi dari hidupmu, aku malah makin ingin dekat?" Suaranya serak, seperti sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Aku menelan napas yang terasa patah. "Ray, kita nggak boleh begini. Tolong hentikan aku," katanya lirih. Mendekat sedikit, cukup dekat untuk merasakan hangat napasnya. "Satu kata dari kamu, aku pergi." Tapi aku tidak mengucapkan apapun.
Keheningan itu seperti pengakuan. Seperti izin yang tidak pernah benar-benar kumaksudkan, tapi terlalu jujur untuk disangkal. Ray merunduk sedikit, wajahnya hanya sejengkal dari milikku. Ia berhenti di tengah jalan, menahan diri dengan sisa kekuatan yang mungkin sudah hampir habis. Aku takut menyentuhmu, bisiknya. Karena kalau mulai, aku gak yakin bisa berhenti. Hujan di luar menggila. Di dalam, dunia kami mengerut menjadi detik-detik yang membakar dada. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak memalingkan wajah. Tidak menyuruhnya menjauh. Tidak menghentikannya. Malam itu, kesalahan terasa terlalu benar. Dan kebenaran terasa terlalu menyiksa. Dan akhirnya, aku terhanyut dalam pelukannya. Pelukan yang mungkin tak akan bisa kulupakan. Desahan nafasnya memburu semakin kencang, seakan berburu dengan sang waktu yang tak panjang. Peluh pun mengalir bagai hujan yang tak kunjung reda malam itu. Setelah malam itu, segala sesuatu berubah. Bukan karena sesuatu terjadi secara fisik, tapi karena perasaan yang berusaha kami kubur justru muncul tanpa ampun. Setiap tatapan, setiap jeda napas, setiap momen yang dulu terasa biasa, kini menjadi medan magnet yang tidak bisa kucabut dari dadaku. Suatu sore, suamiku pulang lebih lambat dari biasanya. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu remang, pikiran kacau. Seharusnya aku merasa tenang. Seharusnya aku merasa aman. Namun yang kurasakan justru kehampaan yang memukul perasaanku seperti gelombang tak berujung. Ponselku berbunyi. Ray mengirimiku pesan singkat. Aku nggak datang, tapi tolong bilang, kamu baik-baik saja. Hanya satu kalimat, tapi cukup menggetarkan seluruh keberanianku yang rapuh. Tanpa sadar, aku membalas. Aku nggak tahu. Beberapa menit kemudian, pesan balasannya masuk. Kalimat yang membuat jantungku runtuh sekaligus terangkat. Kamu nggak harus pura-pura kuat di depan aku. Aku terdiam lama, menahan sesuatu yang tak bisa kutahan lagi. Kerinduan yang tidak pantas, tapi terlalu nyata untuk kuingkari. Keesokan harinya, aku bertemu Ray di tempat yang tak terencana, di halaman kantor suamiku. Tatapan kami bertaut, dan di mata Ray, aku melihat segalanya. Rasa bersalah, rindu yang ditahan mati-matian, dan perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Ia mendekat pelan, berhenti beberapa langkah di depanku. Kalau aku ungkapin semua ini, semuanya akan rusak, katanya dengan suara lirih. Aku mengangguk, menelan air mata yang tak ingin jatuh. Tapi kalau kita pura-pura nggak merasakannya, kita akan rusak. Ray memejamkan mata, seperti menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku jatuh terlalu dalam padamu, ucapnya. Jujur, rapuh, dan berani. Dan di detik itu, aku tahu, tidak ada jalan kembali. Kami tidak menyentuh, tapi perasaan kami sudah saling menggenggam, terlalu erat untuk dilepaskan. Hari-hari setelah pengakuan Ray berjalan seperti dunia yang menahan napas. Kami tidak berbicara banyak, tidak bertukar pesan, tidak bertemu. Namun setiap detik terasa penuh bayangan satu sama lain. Rasanya seperti menahan gelombang yang terus menerjang dada. Pelan, dalam, tapi menghancurkan dari dalam. Aku mulai kehilangan fokus. Suamiku bertanya beberapa kali, apakah aku baik-baik saja? Aku mengangguk, berbohong dengan senyum tipis yang bahkan aku sendiri tidak percaya. Di dalam diriku, dua sisi berperang. Satu ingin melupakan Ray,
demi mencintai suamiku dengan lurus. Dan satu lagi ingin memeluk rasa yang selama ini tidak pernah aku dapatkan. Suatu sore, aku pergi ke minimarket dekat rumah. Dan seolah takdir sedang bermain-main, aku bertemu Ray di lorong yang sunyi. Kami terdiam beberapa detik. Detik yang terasa lebih lama daripada kenyataannya. Ray menatapku dengan mata yang lelah, namun hangat. Aku janji untuk menjauh, katanya pelan. Tapi, aku gak pernah janji untuk berhenti merasakan kamu. Aku menggigit bibir, menahan sesuatu yang hampir pecah. Ray, kalau kita terus kayak gini, aku takut semuanya hancur. Ia mendekat sedikit, tidak menyentuh. Tapi jarak itu terlalu dekat untuk seseorang yang seharusnya kutolak. Aku tahu, bisiknya. Tapi kalau aku pergi, bagian terbesar dari diriku ikut hilang. Aku menarik napas gemetar. Jadi kita harus apa? Ray menatapku lama, seakan mencoba menghafal wajahku untuk terakhir kali. Kita tetap hidup, katanya akhirnya. Tetap di jalan masing-masing. Tapi, izinkan aku menyimpan kamu di bagian hati yang tidak akan pernah kusentuh. Tempat paling aman yang hanya aku tahu. Air mataku jatuh. Bukan karena patah, tapi karena sesuatu terasa selesai. Dengan cara yang tidak akan pernah benar-benar selesai. Kami berdua melangkah mundur, perlahan, sakit tapi sadar bahwa satu langkah lagi akan menghancurkan lebih dari sekadar hubungan. Dan malam itu, saat aku pulang dan menutup pintu rumah, satu hal terasa jelas. Cinta paling berbahaya adalah cinta yang tidak pernah sepenuhnya terjadi, tapi tidak pernah mati. 3 tahun telah berlalu sejak aku dan Ray memutuskan untuk berjalan di jalan masing-masing. Aku masih bersama suamiku. Hubungan kami stabil, tenang, datar, seperti sungai yang kehilangan arusnya. Tidak buruk, tidak juga benar-benar hidup. Kadang aku berpikir, rasa itu akan memudar dengan waktu. Kupikir Ray akan menjadi bagian masa lalu yang samar. Kupikir hatiku akan kembali utuh. Aku salah. Hari itu aku menghadiri sebuah seminar kerja, ruangan besar dengan aroma kopi dan kertas baru. Aku berdiri di dekat jendela ketika seseorang memanggil namaku dengan suara yang langsung menusuk ke dasar ingatan. Sudah lama, aku menoleh. Dan di sana, Ray berdiri, lebih dewasa, lebih tenang. Aura hangatnya justru semakin kuat. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya lebih matang. Namun tatapan itu, tatapan yang dulu membuatku lupa bernapas, masih sama. Aku tersenyum kecil, mencoba tegar. Ray, aku tidak menyangka. Ia mendekat, lebih dekat dari jarak yang kukira aman, tapi langkahnya pelan, seakan memberiku waktu untuk menolak. Meski ia tahu, aku tidak akan melakukannya. Kami duduk di sudut ruangan, membicarakan hal-hal formal, pekerjaan, proyek, karier. Tapi setiap kali pandangan kami bertemu, hal-hal yang tidak diucapkan justru terasa paling keras. Jadi, bagaimana hidupmu? Tanyanya akhirnya. Aku baik, jawabku, terlalu cepat. Ray tersenyum samar. Senyum yang tahu aku berbohong, seperti dulu. Kamu tetap punya cara yang sama untuk menyembunyikan hal-hal yang kamu rasa. Tatapan itu menelusup masuk, halus tapi menghanyutkan. Bukan godaan murahan. Lebih seperti seseorang yang mengenalku lebih dalam daripada yang seharusnya. Aku kangen, katanya tiba-tiba. Tidak berbisik, tidak ragu.
hanya jujur. Dadaku mengencang, Ray. Aku tidak akan menyentuhmu, katanya lembut. Tapi izinkan aku jujur hari ini. Sekali saja. Aku mengangguk, bahkan sebelum sempat berpikir. Dan itu kesalahan paling nikmat yang pernah kulakukan. Ray menatapku lama. Ada sesuatu pada caranya menatap. Lebih dewasa daripada dulu. Lebih terkendali, tapi jauh lebih mengguncang. Kamu masih seperti dulu, katanya pelan. Cantik, tenang, tapi matamu tetap penuh hal yang tidak kamu bagi ke siapapun. Aku mengalihkan pandangan, tapi Ray mencondongkan tubuh sedikit, membuat jarak di antara kami menghilang. Tidak ada sentuhan, tidak ada hal yang melanggar. Namun energi itu, Tuhan, energi itu lebih panas dari apapun. Aku pikir aku sudah sembuh darimu, bisiknya. Tapi sekarang aku sadar, aku hanya belajar hidup dengan rasa itu. Aku menelan ketegangan yang mengalir panas ke seluruh tubuh. Ray, kita sudah berbeda. Kita sudah dewasa. Kita punya kehidupan masing-masing. Aku tahu, ia tersenyum tipis. Makanya, aku tidak meminta apa-apa. Bahkan tidak sepersekian detik dari hidupmu. Ia berhenti. Suaranya turun menjadi serak yang lembut. Aku cuma ingin kamu tahu. Bagian dari diriku yang kamu sentuh dulu, bagian itu masih ada. Masih bernapas dan masih merindukanmu. Ray berdiri perlahan, lalu berdiri di belakangku. Ia tidak menyentuh bahuku. Namun, aku bisa merasakan kehangatannya mengalir pelan. Seperti angin panas yang hanya muncul saat seseorang menahan perasaan terlalu lama. Kehadiranmu, katanya pelan, masih jadi hal yang membuat dunia terasa berbeda. Aku menutup mata. Udara terasa berat, tapi manis. Dosa yang tidak pernah kami lakukan, tapi selalu kami rasakan. Kita tetap di jalur masing-masing. Lanjutnya, tapi aku tidak akan berbohong. Kamu adalah pengecualian yang tidak pernah hilang. Aku menahan napas yang gemetar. Kalau kita bertemu lagi, tanyaku. Ray tertawa kecil, lembut tapi pahit. Maka aku akan berdiri sedikit lebih jauh, agar kamu tidak terbakar lagi oleh apa yang kita simpan. Ia berbalik, melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, Ray menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan penuh cinta yang tidak boleh disebut sebagai cinta. Jagalah dirimu, katanya. Dan jangan memaksa dirimu untuk lupa. Beberapa rasa memang diciptakan untuk disimpan, bukan dilupakan. Dan seperti itu, ia pergi, meninggalkan udara yang masih hangat dengan bayangannya. Dan hati yang lagi-lagi harus belajar bertahan dari seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi.